jago aduan. Ini kalah sekali aja nggak bakal ditandingkan lagi. Ini sudah kalah 2 kali loh Mas. Saya percaya ke itu. Semesta itu pasti membimbing. Ini loh pemimpinmu yang harus menjadi pemimpin Indonesia. Selamat datang kembali di channel Dapure Agus Beja, membangun peradaban bangsa untuk kejayaan Nusantara. Spesial sekali kali ini saya mendapatkan seorang tamu, kehadiran seorang tamu yang ternyata kebetulan rambutnya juga sudah putih. Selamat datang Mas Julius. Oke, akan kita mulai obrolan yang seru ini dengan Mas Julius. Mas Julius ini seorang aktivis, seorang penerbit juga, berusaha di bidang percetakan buku dan menerbitkan banyak buku. Bukunya Gus Dur, bukunya Jokowi, termasuk Gurita Cikeas. Termasuk Jakarta Undercover. Jakarta Undercover, Mas, seru banget. Tapi sebelum kita bicara soal buku, Mas, kita mau bicara tentang peta nasional kita sekarang ini. Wah, kok kayaknya rakyat dibuat bingung ini, Mas. Iya. Habis Pak Jokowi mengundang ketua umum di mana? Istana Negara. Wah, semua terus langsung pada siksak mainnya. Semua langsung pada gerilya sana sini. Saya sendiri sebagai rakyat aja bingung, Mas. Kira-kira kalau pandangan Mas Julius ini gimana sih, Mas, ini petanya ini? Petanya kalau saya biasa saja. Sebetulnya gini, memang tugas ketua partai kan setelah Ganjar diumumkan itu dia bergerilya bagaimana caranya mengusung ketua partainya menjadi wakilnya Ganjar kan. Karena potensi Ganjar dari sisi elektabilitas setelah pernyataannya waktu di Piala Dunia naik kan. Memang sempat turun ya. Betul. Sekarang kan naiknya melebihi yang kemarin-kemarin. Potensi kemenangan Ganjar di situ kan pasti sudah dihitung dengan partai-partai yang akan mendekat ke Ganjar. Karena dengan mengusung partainya mendekat itu mau tidak mau kan keuntungan bagi partai yang bersangkutan juga. Sebenarnya kalau bagi saya itu yang berat sebetulnya kalau saya ngomong aktivis atau relawan itu pada waktu Mas Ganjar belum diumumkan oleh PDIP itu yang kalau saya ini ya. Karena terus terang saya sama Pak Rudi mantan wali kota Solo itu kan sejak tahun 2021 menggaungkan Ganjar itu menjadi calon presiden. Pada waktu itu saya masih di relawan sahabat Ganjar. Dia kan dideklarasikan tanggal 20 Agustus di Jogja tahun 2021. Itu belum ada yang membuat relawan Ganjar. Di situ mengumumkan pertama Ganjar menjadi capres. Dan pertentangan di situ kan juga tidak mudah, terutama di internal. Kalau yang di luar kita punya jaringan itu kan sangat mudah karena mau tidak mau yang relawan Pak Jokowi otomatis pasti akan geret ikut menjadi relawan Ganjar. Dan Pak Jokowi nggak mungkin tidak mengendorse Ganjar menjadi presiden, itu yang pertama. Nah, sekarang kalau peta politiknya yang setelah Pak Jokowi mengundang ini kan jadi masyarakat jadi bingung. Ini siapa sih wakilnya Ganjar? Apa Pak Prabowo, apa Erlangga, apa Erik, apa Sandiaga, atau yang lain-lain? Kalau misalnya kita melihat perjalanan jejak PDIP dari 2014, sebetulnya itu yang potensial paling utama kita menunggu Bu Megawati. Dia salah satu tokoh politik paling unggul dan ulung di Indonesia. Detik-detik terakhir dia insting politiknya pasti keluar. Seperti kemarin pengumuman Ganjar itu pada saat menjelang Lebaran dan Hari Kartini. Itu kan ledakannya luar biasa. Orang tidak mengira. Karena orang pasti akan menunggu paling enggak Juni pas bulan Bung Karno. Tiba-tiba April, pas 21 April pas Hari Kartini. Ini mengagetkan banyak orang, Mas, ya. Banyak orang. Dan saya kira itu persiapan juga pada saat Lebaran kan billboard Ganjar hampir di seluruh Jawa itu keluar semua kan. Selamat Hari Raya Idul Fitri itu. Betul. Itu yang harus kita lihat seperti itu. Sebetulnya partai-partai ini kalau misalnya terus rebutan ke arah
gimana Ganjar bisa menjadi wakilnya ketua partai itu harus melihatnya ke Bu Mega sebetulnya, arahnya ke Bu Mega. Itu kalau saya sih dengan pengalaman saya menjadi relawan Pak Jokowi 2014, 2019 dan sekarang Mas Ganjar, saya percaya itu. Tapi ini yang paling menarik, ya harus dilihat sebetulnya. Beliannya begini, kalau Mas Ganjar ngusung katakan Erick Thohir, satu, Erick Thohir itu nggak punya partai, itu yang utama. Nggak punya akar yang kuat. Ya. Meskipun dia waktu yang terakhir itu berjasa menjadi ketua umum HUT NU yang ke-100. Ya, satu abad. Ya, satu abad. Yang kedua, kalau Sandiaga Uno katakan. Sandiaga Uno ini detik-detik terakhir kan masuk ke P3. Betul. Ya kan? Nah, dia juga sebetulnya akar pribadi Sandiaga di masyarakat ini kan nggak ada. Yang ada punya P3. P3 ini bisa P3 yang asli maupun yang dari PKB ini. P3 sendiri kan suaranya juga kita bisa hitung. Ya. Terus yang keempat katakan misalnya Erlangga, sama-sama nasionalis, ya kan. Itu juga bisa terjadi. Tapi sebetulnya kalau memang Indonesia itu pengen aman, mudah, tidak mengeluarkan biaya banyak, ya dengan Prabowo. Terlepas masa lalu Prabowo. Ini kita melihat yang lebih besar ya. Melihat yang lebih besar, satu, tentunya nanti antara pemisahan pemilih yang dulu di 2019 akan cair menjadi satu. Tidak ada dikotomi ini kampret, ini cebong. Ini yang kadrun, ini yang lain, itu meminimalisir polarisasi. Polarisasi itu kita minimalisir. Itu itu yang paling penting. Kalau itu selesai, saya kira selesai. Ya, cuman memang kalau itu terjadi, lawannya ada apa tidak? Nah, itu yang paling berat kan gitu. Kalau misalnya Ganjar sama Prabowo maju, nggak ada lawannya kan sama saja. Lawan kotak kosong. Kosong. Itu sebetulnya itu yang terlepas. Saya ngomong ini terlepas melihat masa lalu Prabowo, kan banyak yang misalnya PENA ini, Persatuan Aktivis Nasional Indonesia, kan tidak mau yang memilih yang mengusung politik identitas sama kekerasan HAM, pelanggaran HAM. Nah, itu. Tapi kita melihatnya lebih besar lagi sebetulnya kalau Prabowo mau. Nah, Prabowo itu kan sekarang setelah tahu waktu Mas Ganjar turun di bawah dia kan ambisinya tetap ada aja sebagai seorang. Tapi kalau saya menyarankan sama Mas Prabowo lebih baik mencari jeneng dan jenang. Artinya jeneng itu dia mau menjadi wakil presiden. Jeneng itu nama dia akan tetap harum, terjaga. Jenangnya pasti juga dapat kan dia. Keuntungannya itu. Jenang itu boleh kita terjemahkan rezeki atau tetap dapat. Mengamankan. Kan tinggal nanti didilan. Oke, aku jadi wakil presiden, bisa nggak aku nanti yang ini nanti tugasku, misalnya saya nanti ngurus yang Kementerian Dalam Negeri nanti di bawah saya. Itu didilan itu kan ada, meskipun di SOP wakil presiden ada kan job dan tanggung jawab wakil presiden ada ya, didilan aja. Oke, aku nanti itu kan bisa seperti itu. Itu yang paling penting. Sebentar Mas, ini semakin mana nih? Sambil diminum dulu. Semakin menarik ini pemirsa. Ini sudah masuk ke analisis ini, sudah melebihi pengamat-pengamat nasional ini. Sudah menghitung kalau wakilnya ini gimana. Nah, sekarang untung ruginya Mas. Kalau tadi kan sudah dianalisis ya. Kalau untungnya kalau dengan si A, dengan si B, dengan si C itu gimana? Oke, taruh kata sebut nama lah. Kalau dengan Sandiaga misalnya. Ya tadi kan ngomong kalau Sandiaga itu dia nggak punya grassroots ke bawah. Oh, begitu. Kan bisa kita ngitung tuh jumlahnya berapa, ya kan? Ya dengan Erlangga juga sama. Tapi Erlangga itu lebih tinggi kalau misalnya dibandingkan suaranya dibandingkan Sandiaga. Betul. Erick Thohir paling mungkin kalau Erick Thohir itu bisa ngambil suara NU kalau kemarin jasanya dari
Erick Thohir menjadi ketua HUT sahabat NU. Tapi ini juga tidak punya akar juga. Ya, karena orang bisa mengatakan Erick Thohir ini di NU ini naturalisasi, Sandiaga Uno di P3 ini juga naturalisasi ya. Itu gimana itu? Nah, kemarin kan ini banyak yang di medsos saya, di Instagram saya, banyak yang harus sama Mahfud MD. Oh begitu. Mahfud juga pinter. Oh, dikira nggak pinter. Di detik-detik terakhir itu kan dia memunculkan 349 triliun. Iya. Ya kan, berapa itu dia ungkap semua gitu kan. Betul. Itu kan ngambil simpati massa. Tapi juga teman-teman juga harus tahu background sebelum Pak Mahfud itu seperti apa. Iya. Apa mau misalnya Pak Mahfud ke wakilnya Ganjar P3 bagaimana? Iya. Gitu, ya kan? Ya, ini kan sekarang banyak yang menduga wah ini pasti Pak Mahfud diambil oleh Mas Prabowo. Itu karena dulu kan pernah menjadi ketua tim suksesnya Prabowo, bisa aja. Tapi Pak Mahfud mau dengan Prabowo karena kan kita kan sekarang kita bisa tahu istilah orang Jawa begini, kalau Prabowo maju, makanya tadi saya menyarankan lebih baik Pak Prabowo mencari jenang dan jeneng. Yang namanya di Jawa ini yang namanya jago aduan. Ini kalah sekali aja nggak bakal ditandingkan lagi. Ini sudah kalah 2 kali loh Mas. Betul. Nggak mungkin kan? Tanpa melihat yang lain-lain lah. Saya melihat itu dulu aja. Dari spiritual Jawa itu harus kita lihat. Ya, sekali kalah nggak mungkin mengajukan kalah lagi di Jawa loh. Kita umpamakan dengan jago aduan itu tadi, apalagi 2 kali. Nah ini jadi merembet ke spiritual ini Mas. Saya kasih tahu cerita. Spiritual. Oke, sekarang kalau menurut Mas Julius, terawangan Mas Julius. Gini, sebetulnya sedikit banyak pada waktu seminggu sebelum Lebaran tahun 2021, saya ditelepon oleh salah satu orang, Kiai. Kiai ini kalau Lebaran dia mengunjungi makam-makam Wali Songo. Oh begitu. Jam 3 sore dia terakhir di Masjid Demak. Dia telepon saya. Opa, manggil saya kan Opa, banyak manggil saya Opa. Opa, ada di mana? Saya ada di Jogja. Betul. Saya mau buka puasa di Jogja. Ini Kiai ini dari Cirebon ini orangnya. Oke, jam berapa? Ya diberitakan maghrib sampai Jogja. Oke, saya sediakan semua. Nah, ternyata Kiai ini dalam perjalanan itu mengontak kiai-kiai Pantai Selatan 7 orang datang ke tempat buka puasa itu tadi yang sudah saya siapkan. Datang kita ngobrol buka puasa, ngobrol setelah buka puasa cerita dia baru saja sowan salah satu kiai Jawa Timur yang sangat dihormati di NU. Itu dia tanya gini, Yai 2024 itu siapa jagonya? Ini saya kembali ke sejarah ini ya. Sejarah itu. Biar dilihat itu sebelum ada pengumuman Oh, belum 2021 kok itu. 2021 kok. Nyai, siapa 2024? Ini menyodorkan nama satu puang. Pak Yai ngomong, alam boten purun. Alam tidak mau. Prabowo saya milih niki, apalagi ini alam menolak. Saya ngomong maksud spiritual ini ya. Terus sinten? Terus siapa? Kiai itu ngomong Ganjar. Wah, ini menarik ini menarik. 2021 saya ngomong seminggu sebelum Lebaran. 2021. Itu ngomong Ganjar. Kenapa Ganjar? Yang ke-8 ini. Ganjar Pranowo, dia mudari nama Ganjar Pranowo. Yang ke-8 Pranowo sebelum Pranowo. Nowo itu 9 ya. Sebelum 9 ya. Kalau tak gadek-gadok. Tapi saya percaya itu karena sama dulu 2014 zaman Pak Jokowi ya Kiai ini juga. 2013 saya dikasih tahu bulan Oktober saya ingat itu. Betul. Nah, Ganjar itu ganjaran bagi Indonesia. Indonesia mendapat ganjaran pemimpin berkah ya. Yaitu Ganjar. Itu 2021 loh, saya belum ngomong sekarang. Itu biar kalau nanti Kiai Cirebon melihat ini dia pasti oh iya dulu
bisa cerita sama Opa seperti itu. Itu Luar biasa. satu tuh. Terus saya juga punya lelaku kan Mas Agus. Tirakat laku. Saya ke Gunung Lawu tetap, terus ke candi di Ganjuran, ya, tempat doa umat Katolik di Ganjuran. Saya memohon, kira-kira saya dikasih gambaran seperti apa? Ya sama, Saudara. Intinya ada seorang anak dari lembah Gunung Lawu. Betul. Itu. Nah, pada saat Ganjar diumumkan Bu Mega, malam itu saya ke Gunung Lawu mengucapkan terima kasih, bukan kepada penunggu sana, kepada Tuhan yang Maha Esa, Betul. pencipta alam semesta. Saya terima kasih di situ jam 12, ada di Instagram saya foto-fotonya. Saya di Gunung Lawu itu. Dan apa yang saya lakukan ini ternyata sama yang dilakukan oleh teman-teman di Bali. Di Bali juga demikian. Ada sama, dan laku spiritualnya sama. Makanya terus saya membuat buku, penulisnya Mas Agus Sunandar. Nah, judulnya ini Ganjar Pranowo, petunjuk semesta untuk kejayaan Nusantara. Bisa di-close ini. Ini. Ini yang nggak enak di sini ini pemirsa. Ternyata penulisnya itu saya sendiri. Nah ini kan saya jadi mempromosikan diri saya sendiri. Nggak apa-apa, narsis itu penting ya. Oke, kita bicara soal buku sekarang. Karena tentu saya yakin. Enggak, sebelum ke buku masih ada kelanjutannya. Masih ada kelanjutannya, gimana Mas? Nah, kalau misalnya Mas Agus tanya, kira-kira yang paling pas siapa? Itu yang mau saya tanyakan Mas. Kira-kira itu yang menguntungkan Indonesia itu siapa? Yang betul-betul nasionalis, yang betul-betul merah putih itu loh Mas. Nah, saya ini, usul saya ini. Iya. Kalau ini rame-rame berkecamuk siapa-siapa itu ya ambil saja yang punya ormas agama yang punya masa paling banyak. NU. Nah, jadi kenapa PDI langsung berkoalisi atau bekerja sama dengan P3 itu tentu punya sejarah panjang pasti, Mas ya. Pasti. Boleh dong diceritakan sama kita. Ya kalau misalnya mau tidak mau kan dulu sebelum ada banyak partai ini zaman Orde Baru kan ada 3 partai, P3, PDI sama Golkar, ya kan. Selama ini itu kan PDIP sama P3 terus, musuhnya kan Golkar. Oh begitu ya kan. Nah sekarang kan gabung lagi. Kalau P3 mau naik suaranya, mungkin mengikhlaskan tidak harus Sandiaga. Betul. Tapi siapa? Kalau saya secara pribadi, terawangan saya ini Mas. Ya mantan ketua PBNU. Saya ngomong terus terang aja. Masalah yang lain nggak setuju, nggak apa-apa. Kiai Said Agil Sirot itu dari Jawa Barat. Suara Jawa Barat itu kan suara terbesar di seluruh provinsi. Tapi Jawa Barat, Jawa Timur, Jateng, terus Sulawesi Selatan. Kalau Jateng, Jawa Timur, clear lah Ganjar, ya kan? Ganjar menang separuh dari Jawa Barat, sudah aman. Sumatera Utara separuh aman, Sulawesi Selatan separuh aman. Jadi itu aja. Hitung-hitungannya elektoral. Di samping dia kiai yang disegani dan gerbongnya NU, misalnya teman-teman NU, masa NU diminta Kiai Said pasti juga akan bergerak ke sana. Dan hampir 100 juta Mas. Jadi ambil 70%-nya aja, 70 juta aja sudah selesai. Jadi betul kata banyak orang itu kalau mau menang itu ya pakai kendaraan NU. Pasti. Karena ini nasionalis agamis. Betul, nasionalis agamis. Kalau misalnya betul Kiai Said mau tidak mau yang PKB ini kan masih larinya ke sana meskipun Caimin tetap ke di tempatnya Prabowo. Itu kalau saya itu. Ini analisa orang yang tidak sekolahan politik, tapi orang dalam tahu. Ini kayak obrolan angkringan ya. Ini obrolan dapur. Nah ini pemirsa ini mulai menarik ini. Kalau sudah bicara tentang spiritual tuh berarti itu bicara tentang kultural. Mas Julius, kalau dalam bingkai budaya Jawa itu kan ada istilah kewahyon, ada istilah pinile. Nah ada pepatah mengatakan luweh
bejo wong pinilih tinimbang wong linuwe. Nah, kalau kita bicara tentang pemimpin masa depan Indonesia ini, kira-kira orang yang pinilih itu siapa sih, Mas? Ya, saya kembali yang pertama tadi dari 2021 Pak Kiai dari Jawa Timur itu. Iya. Kiai. Jadi pinilih itu kan bagaimana alam mengendaki. Iya. Siapa yang memang bisa memimpin Indonesia. Jangan sampai alam ini ya semesta ini dirusak oleh pemimpin yang akan memimpin yang dimiliki alam ini. Iya. Itu penting. Contoh yang paling ekstrim lah. Contoh paling ekstrim saya ngomong. Pada waktu pemilihan gubernur DKI. Iya. Ada politik identitas, alam rusak. Nyatanya sampai sekarang didandani lagi. Saya percaya kalau itu. Semesta itu pasti membimbing, ini loh pemimpinmu yang harus menjadi pemimpin Indonesia, Nusantara. Karena alam ini yang memiliki semesta, pencipta, nggak mau barangnya itu jadi rusak. Kalau bisa berkembang, damai, tentram, remboko. Iya. Dan itu siapa? Ya Mas Ganjar tadi itu. Kalau ngomong masalah spiritual, Iya. masalah fisik dan sebagainya. Iya. Percaya apa tidak percaya? Saya percaya meskipun saya bukan orang Jogja. Loh, nah ini menarik. Sebetulnya orang mana dong Mas Julius itu? Kalau darah saya ini dari orang tua. Iya. Orang tua itu kan dari NTT. Oh. NTT dari mami saya juga dari NTT. Dari namanya Julius pasti bukan Ya, orang Jawa. Julius Felicianus Tualaka. Oh. Fam saya Tualaka. Iya, iya, iya. Itu. Lah bapak saya kan dulu TNI kemana-mana. Oh, begitu. Ya, yang kelas kedua di Jogja ini. Iya. Ayah saya Suwargi ikut bantu waktu Jogja kembali itu. Waktu kembali, dia kan dulu di di Kodam Siliwangi. Pada saat Batu Sini balik yang dulu terus sebagian diracun dengan DTI Kartosuryo itu. Oh, iya, iya, iya. Tuh. Longmas dari itu. Saya masuk Jogja itu tahun 80. Oh. Pada waktu saya mau kuliah di Jogja, ayah saya ngomong, kamu kalau ke Jogja datang pertama, kamu datang ke alun-alun utara, Keraton Jogja. Keraton Jogja. Oh. Ambil 2 lembar Iya. daun ringin di Keraton Utara, sisi barat sama sisi timur, jadikan satu, kamu buntal, kamu pakai kain Bungkus, putih, ya, dibungkus. bungkus, ya. Itu satu itu. Yang kedua, kamu bagaimana caranya harus bisa ketemu si Sultan Habib yang ke-9 Suwargi waktu itu kan. Oh. Saya ketemu pada waktu ada pertemuan di bekas terminal lama itu, Iya. ya di Gondomanan itu. Betul. Saya ketemu, saya disesuaikan bisa salaman. Jadi seperti dituntun oleh alam begitu ya, Ya, Mas ya. itu saya salaman. Dan dulu nggak ada handphone kayak gini, Iya, adanya kilat khusus. Oh. Nggak ada foto-foto segala, saya ngabari sama ayah saya. Pos lewat Pos, kilat khusus waktu itu masih 5.000 waktu Iya, itu. iya. 2.500 5.000. Ah. Kalau saya sudah dawuhnya bapak saya itu sudah saya laksanakan. Dan delala 2013 saya menjadi ketua tim suksesnya GKR Rembang. Jadi saya memang dari saya suruh membantu kamu bantu si Sultan gimana caranya. Itu. Oh, iya. Sampai hari ini Menariknya, dapat Mas Julius ini orang Katolik. Tapi kok dekat dengan kiai-kiai, gimana itu ceritanya, Mas? Ya, saya itu awalnya kan memang saya dekat dengan banyak kiai ya, banyak kiai NU terutama karena kan beberapa saya bantu di pondok-pondok pesantren yang berkaitan dengan masalah pertanian, membuat pupuk organik, membuat makan ternak organik gitu di beberapa itu. Dan sebetulnya kan saya juga salah satu yang ikut terlibat dalam pendirian Gus Durian di Jogja. Oh, iya. Kalau saya memang pada waktu dengan Gus Dur, terutama dengan Gus Iim, adik Gus Dur yang paling kecil ya, Suwargi. Iya. Gus Iim, itu saya dekat sekali. Itu karena ya sama-sama satu aktivis, satu perjuangan. Sehingga Gus Iim itu datang ke kantor saya itu bisa sampai 3 kali. Dan itu orang misterius dan orang hebat. Dia nggak mungkin pada waktu tempat saya ada acara itu mau launching perusahaan cleaning Gus Durian. Iya. Itu di depan saya udah banyak tamu. Nggak tahu Gus Iim itu datang, nggak ada yang tahu. Tahu-tahu itu di depan pintu ruangan saya, di situ ada si Sultan, ada Pak Tiasno Sudarto,
ada wali kota Jogja. Tahu-tahu di depan itu saja. Itu orang hebat, Gus Imin. Nah dari situlah saya dekat dengan teman-teman NU, dan saya kan juga terlibat dengan waktu relawan dulu mendirikan koperasi ya Garuda Nusantara Jaya juga dengan NU juga. Iya. Itu yang berkaitan itu. Betul. Indonesia ini butuh orang-orang seperti Mas Giri ya. Artinya kita tidak lagi memandang agamamu apa, ya, rasmu apa, tapi mari kita membangun Indonesia. Ya, itu berarti satu frekuensi ya dengan teman-teman NU ya. Ya karena dari sisi ibadah. Ya. Katolik sama NU sama. Inkulturasi mengambil budaya-budaya lokal. Misalnya di Katolik ada doa arwah nih ya. Ada 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, setahun ya. Terus ada 1 bulan khusus untuk doa arwah seluruh dunia ini. Jadi sama kalau dari ini ya, mengambil budaya-budaya lokal masuk dalam ibadat kami itu ada di Katolik itu. Ya, satu itu, kedua kan juga yang paling utama kalau orang Katolik kan percaya Ganjuran itu kan salah satu candi Ganjuran. Itu salah satu pertemuan spiritualnya orang Katolik untuk mengungkapkan keluh kesah, terima kasih kepada Tuhannya itu Yesus Kristus di Katolik itu. Nah, terus berkaitan dengan Jawa, sebetulnya Mas Ganjar ini kan sangat diuntungkan. Saya percayalah misalnya kayak Ngarso Dalem itu pasti tanpa dia berterus terang mendukung Ganjar, pasti mendukung. Dengan sanepo itu pasti ya. Di luar satu alumni, satu alma mater kagama, di luar itu pasti membantu itu. Secara spiritual membantu pasti. Mau tidak mau ini penting ya. Informasi yang saya dengar dulu itu juga ada kalau di Yogyakarta itu ada Buya Safei ada Ngerso Dalem kemudian siapa lagi saya agak lupa. Jadi ini orang-orang yang betul-betul menjaga NKRI, menjaga pluralisme ya. Sekarang memang Buya belum ada penggantinya kan dari Muhammadiyah ini. Tapi tetap spirit teman-teman Muhammadiyah yang saya tahu di media itu kan juga mendukung Mas Ganjar. Betul. Ya kan? Betul. Itu kan sudah selesai sebetulnya. Kalau tambah NU kan sudah selesai. Betul. Jadi nasionalis keagamaan kan. Iya, betul. Itu yang paling penting seperti itu. Itu pasti gandeng terus. Itu. Kalau ini yang akan menghalangi orang-orang yang ideologi lain masuk ke sana. Itu jangan sampai seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti misalnya sudah ada capres dan cawapres, pasti 2 orang ini kan pasti mengunjungi si Sultan. Ya kan, sowan. Seperti Pak Jokowi 2 kali itu. Cuma nanti kan bisa dilihat seperti ini. Calon ini diterima di keraton atau di kantor gubernur. Nah, kalau orang Jawa kan tahu Sanepo. Betul. Di keraton itu sebagai apa? Di kantor gubernur kepatihan itu sebagai apa? Betul. Satu. Terus nanti diterima itu yang mendampingi Ngarso Dalem itu siapa? Itu kan ada tanda-tanda tersendiri ya. Tuh. Ada 5 sebenarnya, tapi nggak saya ungkapkan semua di saya nanti di sini. Itu penting. Itu penting. Saya dulu waktu ini sekarang malah terus kita bisa bicara masalah buku untuk menyambung yang tadi itu Mas. Saya dulu juga ketika menulis buku yang pertama itu saya juga terinspirasi oleh slogannya NU. Kalau di NU itu saya kalau tidak salah dulu pernah mendengar slogan itu NU gila NU atau gila NU gila. Nah itu yang menginspirasi saya. Ketika saya menulis buku tentang Mas Ganjar itu dulu awalnya saya mau mengambil judul Ganjar gila Ganjar gitu. Ganjar gila kan judulnya itu kan gubernur gila kan. Terus menjadi gubernur jelata kan. Gubernur jelata. Kejelataan Mas Ganjar. Jelata dalam arti dia sangat pro dengan rakyat. Betul. Yang terpinggirkan. Egaliter, tanpa sekat, tanpa jarak. Nah, ini bukan kok terus saya ingin mempromosikan diri itu tidak Mas, tapi ngomong-ngomong, buku ini kan juga dari cetakan pertamanya kan Gubernur Jelata ya. Kenapa menjadi ganti judulnya? Ganjar Pranowo, petunjuk semesta untuk kejayaan Nusantara. Ini saya kembali gini.
Penduduk Semesta untuk Kejayaan Nusantara ini tambahan judul dari salah satu tokoh Bali, jadi juga tokoh spiritual, anak muda namanya I Ketut Leo Waringin. Oh, begitu ya. Ternyata laku spiritual dia untuk mencari siapa sih sosok penggantinya Jokowi atau yang bisa meneruskan Pak Jokowi, muncullah nama Ganjar ini. Makanya dalam kata pengantar buku ini, saya minta dia menulis kata pengantarnya. Kata pengantarnya ini, ya kata pengantar spiritual dia, lelaku dia, lelaku dia, itu loh. Sehingga muncul nama Ganjar dan dia total, dan dia ngomong 90% sebelum Pak Koster ngomong, dia udah ngomong dulu 90%. Bali akan memberikan suara ke Mas Ganjar. Meskipun dari sisi jumlah suara Bali itu tidak sampai 5 juta, tapi semangatnya ini yang bisa mempengaruhi daerah lain. Betul Itu yang paling penting seperti itu. Jogja pastilah mau tidak mau, kalau Ganjar juga SMA-nya di Jogja, ya pasti mau, meskipun Jogja itu sekitar 3 jutaan kan, 2,7 3,5 juta, tapi spirit Jogja Bali ini akan mempengaruhi daerah-daerah lain untuk ngebut memenangkan Ganjar. Karena itu salah satu pilihan yang ingin kita bersama-sama, visi misinya Pak Jokowi untuk Indonesia Emas 2045 itu terwujud. Kalau nggak diuruskan nanti semua yang sudah dibangun Jokowi seperti DKI diacak-acak lagi. Kasihan masyarakat. Nanti ada jalan malah dibongkari, tol nanti dikasih resapan, kan lucu. Nah, goal dari penerbitan buku ini kira-kira apa sih Mas? Goalnya ke depan? Ya, goalnya tentunya kalau saya sebagai pebisnis, ya bisa laku dijual banyak, itu pasti kan itu mau tidak mau kan tidak karena saya juga neta ini kan juga perlu biaya. Betul. Tapi ada juga yang sudah pesan 5.000 buku, 100 buku dan sebagainya. Dan covernya memang saya sengaja, mungkin ada yang nggak suka, ada kelihatan PDIP-nya, ada PPK, nggak apa-apa, saya memang sengaja yang ngusung Ganjar itu PDIP kok. Betul. Tanpa PDIP Ganjar nggak bisa jadi calon presiden. Betul. Ya kan? Ya kita harus mengakui jasa Bu Mega sama partai PDIP. Lah kita yang memang ingin Ganjar itu menjadi presiden tidak boleh lepas dari jasa Bu Mega sama PDIP. Bisa juga misalnya PDIP sama Bu Mega tidak mengumumkan Ganjar, yang selama ini sudah mendukung Ganjar, relawan itu kan kecewa juga. Saya terima kasih sebetulnya sama Bu Mega sama PDIP mengusung Ganjar, karena saya sama Pak Rudi sama teman dari sahabat Ganjar, relawan pertama kali itu yang mengusung Ganjar itu menjadi calon presiden. Jadi nanti semakin banyak dibaca orang akan tahu siapa itu Ganjar yang sebenarnya. Itu paling penting. Betul. Itu. Wah, luar biasa. Kira-kira kapan ini Mas launchingnya ini? Dan di mana? Pertama kali ini kan mau launching relawan di Bali, relawan sama launching buku. Nanti Pak Rudi datang ke sana. Saya minta Mas Ganjar juga bisa datang ke Bali itu. Itu kan Bali ini kan memberikan semangat pada daerah lain. Karena dengan semangat Bali ini kan tentunya mau tidak mau Bali, Jogja ini pengaruhnya ke Nusantara ini kan besar juga. Ini menjadi simbol kan panutan. Kalau Jogja itu seluruhnya Indonesia kecil, Bali ini salah satu budaya yang kuat di sana, bisa mengaruhi budaya yang lain. Kalau orang sudah tahu tentang masalah tanda-tanda zaman, tanda-tanda alam, ya pasti akan melihat itu. Ya makanya sebelum memilih, saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menep itu berdiam diri, siapa sih yang akan bisa meneruskan agar anak cucu saya, bukan saya ya, anak cucu saya ini kelak hidupnya tetap sejahtera, tetap aman, tetap damai, tidak berkecamuk seperti negara-negara yang lain. Berarti persis seperti apa yang dilakukan Bu Mega ya. Ketika Bu Mega ingin memutuskan mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres itu, beliau kan juga melakukan kontemplasi kontemplasi pasti. Jadi apa ya, budaya Jawanya itu juga ternyata kental juga Bu Megawati ya. Ada lagu spiritual. Jadi untuk menentukan siapa pemimpin masa depan Indonesia itu tidak gerusa-gerusu, seperti yang dilakukan oleh partai sebelah ya. Gimana benar?
Saya nggak mau partai sebelah, partai yang sudah jadi aja ya. Partai yang sudah jadi. Jelas karena kadang ngikuti ngikuti jalan alur spiritual banyak orang termasuk saya. Ya teman-teman spiritual Katolik ini saya tanya juga sama gitu. Tidak ada yang berbeda gitu. Karena itu satu frekuensi. Betul. Karena kita melihatnya itu ke alam kan, Betul. ke penguasa alam. Tuhan Allah Sang Pencipta itu. Itu sudah menggariskan seperti itu. Tanda-tanda alam itu kan sudah kelihatan sekali. Nah, kalau kita menolak tanda-tanda alam ini, ya tentunya nggak mungkin karena kekuasaan alam itu lebih besar dari keinginan manusia. Jadi itu kalau saya bilang. Jadi kalau boleh disimpulkan, Satrio Pinire itu sudah mulai katon ya, Mas. Sudah mulai kelihatan. Trontong orang cewek. Trontong. Ya. Luar biasa sekali Mas Julius. Saya terima kasih sekali punya tamu yang luar biasa. Bagaimana membedah spiritual, bagaimana bicara tentang nasionalis, bagaimana bicara tentang masa depan Indonesia. Saya berharap Mas Julius tidak hanya sekali ini datang ke Dapure Agus Beca. Selamat Mas Julius, terima kasih. Sampai ketemu.